kami di sini, Sang Dewa, juga ada Bang Roy. Di sini konten ini untuk sebuah kemaslahatan bagi kita semua. Jadi kami mohon tidak ada yang salah mempedomaninya, karena tujuan kami di sini adalah untuk membuka wawasan, tidak lebih daripada itu, tidak untuk menyudutkan satu agama pun. Jadi di sini kami akan menceritakan pengalaman tentang seorang Matius Huller sehingga menjadi Usman Huller. Silakan Pak Roy, ditanyakan. Baiklah. Jadi asal mulanya kok bisa Pak Usman merantau ke Aceh, masuk Aceh itu kronologis Pak Usman itu gimana? Pertama-tama masuk ke Aceh itu lewat jodoh. Jodoh. Ya. Jadi saya mendapatkan nona Ya, orang Aceh Timur. orang Aceh Timur ya. Tambahan hati lah yang membuat Pak Usman berbunga-bunga sama cewek itulah ya. Tapi jumpanya di Makassar. Oh, jumpanya di Makassar gitu ya. Pertemuan kami di Makassar, jadi langkah rezeki, pertemuan maut. Ya. Jadi pertemuan itu kami di Makassar. Ya. Jadi ceritanya di Makassar, Pak Usman sendiri asal mana Pak? Kampung asal lah. Ya. Kampung asal Flores, Nusa Tenggara Timur. Jadi ke Makassar merantaunya. Merantau ke Makassar. Oh begitu ya. Merantaunya ke Makassar gitu ya. Habis dari Makassar setelah merantau berarti si idaman hati tadi ini dari Aceh gitu ya, merantau ke Makassar gitu. Merantau ke Makassar. Ya asik juga. Itu sekitar tahun berapa, Bos? 2010. Waktu itu belum Muslim? Belum. Masih Kristen Katolik. Oh gitu ya. Masih menganut berarti Agama yang lalu Pak lah. Usman ya. Ya. Karena Jadi kok sampai bisa ada hidayah Allah tuh akan datang pada siapapun, itu pasti kan. Kok sampai kepikir dari non muslim sehingga menjadi muslim, Bang? Bagi pribadi saya, petunjuk atau taufik dari Allah itu semenjak saya masih bujang. Kira-kira tahun 97, 98 itu sinar-sinaran Islam itu sudah Mulai masuk. Cuma waktu itu saya merasa biasa saja. Atau ada pengalaman misalnya membuat Bang Usman kan sampai ada misalnya entah satu ayat, entah satu apa yang membuat Bang Usman bisa bisa termotivasi untuk mempelajari Islam. Kalau ayat-ayat Quran Ya, yang membuat Bang Usman pertama misalnya menjadi berpikir. ya tidak dipungkiri, yang pertama-tama itu ajan. Karena ajan itu sejak dari kecil kita mendengar ajan. Kita mendengar suara ngaji di masjid kan. Tapi yang membuat saya tergerak itu yang saya bilang tadi, daerah 97 itu ada pengalaman khusus. Waktu itu saya tinggalnya di Pantai Selatan, Pulau Solo. Dan saya pergi bekerja di Pantai Utara, Pulau Solor juga tempat tinggal. Nah, di situ ada kampung namanya Kampung Keuta. Itu kami waktu itu masih Kecamatan Solor Timur. Jadi saya sekarang baru udah di Mekar menjadi Solor Selatan. Jadi di Solor Timur itu tempat kampung
kampungnya itu ke Muka, itu mayoritasnya Muslim. Di saat itu adalah seorang gadis yang saya suka. Dia mamanya orang Toraja, ayahnya asli kampung kita. Jadi di saat itu mereka sembahyang maghrib. Setiap sembahyang maghrib mereka selalu salaman sama saya. Cium tangan saya. Cium tangan saya. Itu posisi Bang Usman masih non muslim ya? Muslim masih mentah sekali Kristennya, masih mentah. Oh iya, Pak Usman juga kan dari maaf cakap dari non muslim ke muslim itu juga bukan istilahnya hanya non muslim KTP bukan? Tapi memang Kristen menjalankan. Biasanya Kristen banyak Kristen KTP kan. Ya. Tapi saya memang terlibat terlibat mengambil bagian, malah saya sendiri di kampung saya itu ketua musik gereja nih, dan sangat dipakai seperti main keyboard di gereja. Jadi terbersihlah saya sama Nona tadi yang orang Kota itu. Pada satu malam mungkin dia mau ngajak saya ke Islam. Jadi dia dengan keseriusannya dalam posisi masih berhalkum. Halkumnya itu belum kena. Jadi memang udah janjian kami. Suruh saya, dia mau belajarin itu baca Quran. Karena pemikiran saya itu waktu itu yang ada dalam kepala saya, ingin pacaran sama dia. Jadi teringat saya ayat waktu itu, kalau nggak salah Al-Fatihah. Dia yang memulai pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Saya juga ikut Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca dari Alhamdulillah sampai Amin, saya ikut. Namun mental saya ini kan beda. Mental di Kristen itu beda. Kalau di Islam, selagi kita megang Quran kan nggak boleh sentuh. Dan saya juga kagum sama cewek itu. Memang dia betul-betul istilahnya pasang badan maksudnya bukan untuk kita sentuh, enggak, tapi dia mau pasang badan itu artinya ingin mengajak saya. Jadi dia begitu tangan saya ingin mau rangkul lah, memang udah rangkul. Jadi dia bilang, maaf, ini ada kitab suci di depan, kita tidak boleh. Jadi saya juga, karena di sana pun begitu kan. Jadi saya dengan ada cewek cantik itu saya semangat. Tapi itulah, karena saya pun belum tahu. Itu masa 9 Si remaja. Bergulirnya waktu ketika saya merantau ke Momere, banyak juga kejadian-kejadian yang menyentuh hati dan perasaan saya itu di waktu ajan. Semua channel-channel TV itu Azan semua. Jadi di tempat kos, semua channel ajan. Jadi biarlah, Biasakan diri. jadi saya dulu tengok begitu suara ajan dilantung, kan ada terjemahan di bawah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Maha Besar. Saya tengok baca, asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah.
Saya berpikir tiada Tuhan selain Allah itu apa itu maksudnya? Maksudnya dia ada Tuhan dari Allah tahu Kok tiada Tuhan tapi selain Allah? Selain Allah. Habis itu jelas. apa yang jelas? Ini perut yang nggak jelas. Jadi setelah itu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi terjemahan juga aku bersaksi Muhammad Rasulullah. Habis itu ada kalimat lagi hayya 'alas shalah. Mari dirikan salat. Habis itu hayya 'alal falah. Nah, itulah menuju kemenangan. Jadi saya duduk pikir, apa yang dia dapat, apa yang dia menang, dia pulang dari masjid, dia apa yang ditanding di sana. Karena memang Pikirkan kemenangan bertanding apa ditanding di masjid tadi. Di sana cuma pergi pulang, pakai peci, pakai sarung, pulang apa menang. Rupanya belum ada jawaban kan. Karena saya terbiasa dengan azan maghrib itu, saya tengok di TV itu, memang channel semua azan semua, mau RCTV, mau Indosiar, mau Apa-apanya lah. jadi ada malah saya simak sikit. Jadi saya mencoba. Jadi waktu itu kan istilah saya itu karaoke, bukan azan. Ya azan saya karaoke. Jadi azan tuh mikir lagu karaoke ya. Bikin karaoke. Jadi Kok parah nih? pada suatu hari begitu pulang saya kan saya kerja sama Cina. Saya kerja di Bomere, kerja sama Cina, jam 12 tutup. Udah pulang saya cepat-cepat langsung ke sound system. Saya colok mic. Saya cobalah sendiri. Saya hidupin ampli, hidupin speaker, saya tunggu. Pas begitu aja saya ajan. Ikut. Begitu udah saya pede, kebetulan ada teman-teman saya janji. Kalian lihat ya, saya mau karaoke. Karaoke apa? Sebentar lagi, nanti ada waktunya. Siapa cantik suara karaoke saya? Cantik apa yang di sini di toa itu dulu. Jadi kan begitu pas waktu masuk azan zuhur, saya langsung panggil teman-teman. Dengar. Langsung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai habis. Baru saya tanya, bagus saya apa yang di masjid itu? Jadi ada kawan, dia maki, tapi maki apa namanya? Kalau bahasa Aceh pocakra. Maki ulol. Lagi orang Islam hari. Sudah seperti orang Islam ya. Seperti orang Islam. Siapa dulu? Tepuk dada ini siapa dulu? Tapi dia bilang, tapi memang cantik suaramu. Udah pede sedikit. Jadi tanpa sadar di situ saya sudah sadar. Ya. Saya sudah bersadar. Sudah itu aja kan ada istilah lain-lain Cuma perkataan cuma sudah nggak tahu kan, masih nggak karaoke ya. ya, perkataan sudah bersadar, hati belum. Jadi pada saat itu kawan-kawan saya heran dan saya sudah mulai agak merasa bangga. Saya macam Islam dalam hati. Tapi bergulirnya waktu ketika itu masuk tahun 2004. Itu saya kawin sama istri saya. Yang itu cewek tadi bukan? Bukan, itu belum. Itu kan 2010. Begitu saya kawin 2004 itu kalau nggak salah umur saya 22 tahun. Anak saya waktu itu masih merah sekali. 14 November lahir. Musibah saya dalam bulan pokoknya nggak lama lagi Natal. Karena tanggal 26 itu
waktu terkejadian tsunami Aceh itu saya masih pakai tongkat. Ya, seperti hari ini kan. Ah. Tanggal 26 pas kan Oh momennya. iya, hari ini tanggal 26. Ya. Masya Allah. Iya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Fatihah kuat. Semua korban tsunami Amin. dimanapun berada. Semoga Allah memberikan tempat yang lapang bagi mereka semua. Yuk. Jadi di saat kejadian ketabrak saya itu, semua agama, apapun agamanya, dia tetap ingat Sang Khalik. Dia tetap ingat penciptanya. Apalagi saya waktu itu sudah agak jauh daripada mendekatkan diri kepada Tuhan. Begitu dapat musibah itu sampai kaki boleh dibilang patah waktu itu, kepala juga pecah. Dalam keadaan seperti itu saya juga memeriksa diri. Begitu banyak dosa di belakang saya. Mungkin ini ujian untuk saya. Saya harus dekatkan diri kepada Sang Khalik. Saya ambillah Alkitab, saya baca dari kitab Kejadian, turun baik kepada kitab Taurat, turun sampai kepada Zabur, Nabi Daud, turun sampai kepada Injil. Jadi di saat itu saya membaca Injil, masih teringat saya, karena ini kesaksian di dunia dan di akhirat. Kalau nggak salah saya waktu itu baca Bible Injil Barnabas 2 lembar terakhir. Jadi di situ bunyinya, akan datang seorang nabi pada akhir zaman dari kalangan manusia yang bernama Ahmad. Tersontaklah hati saya, Ahmad. Kalau seandainya itu Muhammad, tidak menjadi penasaran. Kalau ditulis Muhammad, nggak penasaran lagi. Oh ini apa nih, punya Islam. Jadi Ahmad itu siapa? Cuma saya bertanya, siapa ini Ahmad? Bahaya tadi Ahmad. Hebat kali ini Ahmad. Oh, datang detail sebagai nabi. Dan sementara keyakinan saya ini Yesus Tuhan bisa disalib. Ini gak iya ini. Jadi gimana ya, kasarnya saya bilang kayak tadi, ngapain datang nih detail sebagai nabi? Ini Yesus udah Tuhan ya, kan derajatnya kan beda jauh. Tapi saya simpan dalam hati, ini apa pertandaannya. Itu taufik udah ada semua, cuma saya nggak sadar aja ya. Taufik dari Allah udah ada, Sudah mulai ya? Jadi begitu bergulirnya waktu dari 2005, 6, 7, 8, 9, 10 baru saya tinggalkan kampung halaman Menuju ke Makassar. Jadi sampai di sana waktu itu saya sempat jadi perform Trans Studio Makassar, kerja di panggung. Memang kita bagian dunia entertainment ya, memang ada skill kita di belakang, skill kita yang sedikit di kampung itu kita gabungkanlah dengan anak-anak perform di Trans Makassar. Dan alhamdulillah waktu itu saya termasuk diperhitungkan dalam perjalanan masa audisi, masa probation saya. Yang mendukung kegiatan saya itu cewek ini, yang orang Aceh. Dia selalu support untuk kerja di Trans itu ya. Jadi sampai pada masanya diteleponlah ayah mertua
bilang sedih, kalau memang Nak Matius kalau memang mau lihat kami itu pulang sekarang, tengok kami, karena ayah matanya udah pas lagi, mama pun begitu agak sakit-sakit kan. Jadi saya putus kerja dengan keras Studio Makassar, berangkatlah saya sama Nona Aceh Timur sampai ke Aceh Timur, hitung jam, karena sampai di Aceh Timur itu jam 2 pagi, jam 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, setengah 11, tak sampai 10 jam saya langsung bisa jadi muslim. Itu karena mau menikah sama Nona tadi. Ya. Itulah tujuan saya dibawa ke KUA itu. Ya namanya saya juga nggak tahu. Iya. Paksaan nggak ada paksaan kamu harus masuk Islam, nggak ada. Jadi begitu pagi dikasih tahu sama orang rumah itu, abang ipar bilang, waktu itu masih dipanggil saya Matius, ke sumur bersih badan, kita ke kawah. Jadi dalam pikiran saya dulu ini pasti nikah. Ya. Begitu sampai di sana kami geladi untuk sadar. Jadi dibilang ini saudara kita dari Nusa Tenggara Timur, jadi kita harus beri dukungan untuk dia. Ini insya Allah sebentar lagi dia mau sadar. Tapi pakai bahasa Aceh saya nggak paham. Ya. Segala kegiatan di kantor KUA itu diberhentikan sejenak untuk menyaksikan proses pensyadatan saya. Jadi sebelumnya kan saya digeladi, asyhadu alla ilaha illallah. Dibilang begini, Pak Matius bisa baca? Bisa. Si untuk sholat baca kalimat syahadat, kedua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, dan artinya tiada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Begitu pas acara sakralnya saya terkejut, berarti saya menyadari bahwa berarti sebentar lagi ini saya sudah muslim. Jadi saya berhenti sejenak, saya pamit sama Pak Imam dengan orang tua yang ada di situ, saksi-saksi semua. Saya bilang, Pak, tunggu sebentar. Jadi orang tuh sudah mau itu kan? Mau pengucapan kan? mau mengucap, cuma saya minta mohon diri bentar. Jadi orang tuh terkejut, kok kenapa tiba-tiba Nggak dia nggak jadi. Nah, Bisa dong. ya. Jadi di depan situ juga saya bilang, ini saya mohon diri, saya ingin berdoa yang terakhir kali Tuhan lama saya. di agama saya dulu, di agama. Jadi saya mau berdoa yang terakhir kali. Jadi, oh ya silakan. Jadi saya keluar menghadap muka, menghadap kiblat. Waktu saksi-saksi itu kadang mereka lewat pun lucu, karena kita kepala kecil, baju koko, tapi saya berdoanya begini, itu pakai begini ya. Jadi itulah saya keluar, pokoknya tanpa beban. Saya kasih tanda salib, itu saya berdoa. Ini doanya, ya Tuhan Yesus, hari ini saya meninggalkan ini. Saya mau mencari yang baru.
jika agama ini baik bagiku, maka akan kubawa sampai mati. Tapi jika ini tidak baik bagiku, aku akan kembali kepadamu, Yesus. Begitu habis doa saya masuk habis itu disadarkan. Dan alhamdulillah begitu saya lancar. Saya akan dulu ini. Halo pemirsa, kita akan sampai di sini. Yang jelas serius itu penting. Kadang-kadang tidak serius juga penting. Oke, bye. Kita sambung kembali episode berikutnya.